Baik, terima kasih Diki. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alur reservasi pasien. Alur dimulai dari pasien melakukan registrasi dan login ke sistem. Setelah itu, pasien memilih slot jadwal dengan menentukan dokter, poli, tanggal, dan jam yang masih tersedia. Kemudian, sistem melakukan validasi untuk memastikan kuota masih tersedia dan tidak terjadi double booking. Jika validasi berhasil, sistem akan menghasilkan nomor antrean otomatis. Setelah itu, pasien menerima notifikasi atau terkonfirmasi jadwal. Terakhir, pasien datang ke klinik, diperiksa oleh dokter, dan data kunjungan akan masuk ke histori sistem. Dengan alur ini, proses reservasi menjadi lebih tertib karena pasien tidak lagi datang secara acak tanpa pembagian jadwal yang jelas. Lanjut di slide 10, metodologi dan WBS. Metodologi yang digunakan pada proyek ini adalah Agile dan pendekatannya Scrum. Metode ini dipilih karena waktu proyek cukup singkat, yaitu sekitar 2,5 bulan, dan kebutuhan klinik masih mungkin berubah mengikuti kondisi operasional. Dengan Scrum, pekerjaan dapat dibagi ke dalam sprint 2 mingguan. Perubahan kebutuhan dapat dimasukkan ke backlog, prototype bisa ditunjukkan lebih awal kepada pihak klinik, dan fitur prioritas dapat dirilis terlebih dahulu dalam bentuk MVP. Pada bagian WBS atau Work Breakdown Structure, pekerjaan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah kebutuhan, yaitu elisitasi kebutuhan, prioritas fitur, dan penyusunan dokumen SRS. Tahap kedua adalah desain, yaitu pembuatan wireframe, UI UX, ERD, dan arsitektur sistem. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu pengembangan frontend, backend API, dan integrasi database. Tahap keempat adalah uji coba, yaitu unit testing, bug fixing, dan UAT klinik. Tahap terakhir adalah deploy, yaitu deployment server, training admin, dan serah terima. Lanjut di slide 11, jadwal pelaksanaan proyek. Jadwal proyek direncanakan selama 10 minggu. Pada minggu pertama dilakukan inisiasi dan perencanaan. Minggu kedua untuk analisis kebutuhan. Pada minggu kedua juga dilakukan prioritas fitur dan penyusunan backlog. Kemudian di minggu ketiga sampai minggu keempat digunakan untuk desain UI UX dan database. Minggu kelima sampai keenam digunakan untuk development sprint. Satu minggu ke-6 sampai ke-7 digunakan untuk development sprint 2. Setelah itu minggu ke-8 sampai ke-9 digunakan untuk testing dan UAT. Terakhir minggu ke-10 digunakan untuk deployment dan training. Dengan jadwal ini, proses pengembangan berjalan bertahap mulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, sampai implementasi. Di set 12, tenaga ahli dan tanggung jawab. Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proyek ini terdiri dari beberapa peran. Proyek manajer bertugas menyusun proyek charter, WBS, mengatur koordinasi, dan melakukan kontrol biaya. Sistem analis bertugas melakukan requirement gathering, menyusun SRS, use case, dan backlog awal. UI UX designer bertugas membuat wireframe, mockup termuka, dan desain guideline. Selanjutnya ada web developer berjumlah 2 orang dan bertanggung jawab pada frontend, backend API, serta integrasi modul sistem. Selain itu terdapat DBA dan QA yang bertugas membuat desain RD, skenario pengujian, bug report, dan mendukung proses UAT. Kunci keberhasilan tim adalah koordinasi mingguan, backlog yang selalu diperbarui, umpan balik klinik yang dicatat setiap akhir sprint, serta developer dan tester yang berjalan paralel pada fase akhir. Lanjut di slide 13, rencana anggaran proyek. Total anggaran proyek ini adalah 40 juta. Anggaran ini dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu biaya personil atau SDM sebesar Rp31.500.000, Rp31.500.000, biaya operasional sebesar Rp5 juta, dan cadangan risiko sebesar Rp3.500.000. Dari grafik komposisi anggaran terlihat bahwa komponen terbesar adalah SDM, yaitu sekitar 78,8% dari total biaya. Hal ini wajar karena proyek ini berfokus pada analisis, desain, pengembangan, dan pengujian sistem yang membutuhkan tenaga ahli. Biaya personal mencakup kebutuhan seperti hosting, domain, SSL, email, komunikasi, dokumentasi, dan pelatihan.
Sementara itu, cadangan risiko digunakan untuk mengantisipasi kendala atau kebutuhan tambahan selama proyek berjalan. Lanjut di slide 14. Ada budgeting per bulan dan cost controlling. Pada slide ini, anggaran dibagi berdasarkan bulan. Bulan pertama memiliki alokasi sebesar 12 juta rupiah, bulan kedua 18 juta rupiah, dan bulan ketiga 10 juta rupiah. Bulan kedua memiliki alokasi terbesar karena pada fase tersebut development sprint berjalan penuh, sehingga kebutuhan biaya pengembangan lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Pada kurva biaya kumulatif, terdapat rencana penyaluran biaya 12 juta di akhir bulan pertama, naik menjadi 30 juta rupiah di akhir bulan kedua dan mencapai 40 juta di akhir bulan ketiga. Cost controlling dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya terhadap progres pekerjaan. Jika biaya yang digunakan sudah tinggi, tetapi progres belum sesuai target, maka project manager perlu mengevaluasi skop, prioritas, backlog, atau penggunaan cadangan risiko. Lanjut di slide 15. Manajemen risiko dan kualitas. Dalam proyek ini terdapat beberapa risiko utama. Risiko pertama adalah perubahan fitur mendadak dari pemilik klinik. Mitigasinya adalah tetap fokus pada prioritas backlog, sedangkan perubahan besar diarahkan ke fase kedua. Risiko kedua adalah integrasi WhatsApp API tertunda. Mitigasinya adalah menyiapkan fallback notifikasi melalui email. Risiko ketiga adalah jadwal dokter yang berubah mendadak. Mitigasinya adalah menyediakan fitur admin untuk melakukan reschedule slot. Risiko keempat adalah bug double blocking. Mitigasinya adalah menerapkan validasi slot dan transaksi database yang lebih ketat. Risiko kelima adalah kesiapan penggunaan yang rendah. Mitigasinya adalah memberikan training dan panduan pengguna. Dari sisi kualitas, sistem perlu melalui unit testing pada logika reservasi, review step sprint, serta UAT sebelum serah terima. Tujuannya agar sistem yang diberikan kepada klinik sesuai kebutuhan dan meminimalkan bug kritis. Lanjut di slide ke-16, keluaran proyek dan pelaporan. Keluaran proyek yang akan dihasilkan meliputi dokumen perencanaan proyek, dokumen analisis kebutuhan dan backlog, rancangan UI UX, RD, dan arsitektur sistem aplikasi web reservasi klinik dalam bentuk MVP, dokumen pengujian, hasil UAT, backlog, panduan pengguna untuk admin dan pasien, lapor akhir, serta berita acara serah terima. Pelaporan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, laporan awal untuk menjelaskan rencana kerja dan ruang lingkup. Kedua, laporan mingguan untuk mencatat progres sprint, kendala, risiko, dan rencana tidak lanjut. Ketiga, laporan akhir pada fase penutupan proyek. Pesan utama dari proyek ini adalah sistem yang dibuat bukan hanya website reservasi, tetapi juga perbaikan alur layanan klinik dari pendaftaran, penjadwalan, antrian, sampai pengelola data pasien. Lalu yang terakhir, sebagai penutup, perencanaan proyek ini dirancang agar klinik sehat sentosa memperoleh sistem reservasi berbasis web yang efisien, terukur, dan realistis. Untuk diselesaikan dalam waktu 10 minggu dengan anggaran maksimal 40 juta. Dengan sistem ini, antrian pasien diharapkan menjadi lebih terata, jadwal dokter lebih terkendali, dan data pasien dapat dikelola dengan rapi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Budi sebagai dosen. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Lecon.